Kelepongan bulan tersentak. Mereka yang disambut dengan gembira ternyata membawa prahara dan luka. Inilah sekelumit kisah di awal kemerdekaan Indonesia di pegunungan Sulawesi, di tanah Toraja. Toraja, negeri di pegunungan Sulawesi bagian selatan yang sangat terkenal di dunia karena keindahan alamnya, ternyata menyimpan begitu banyak kenangan, peperangan, dan darah. Toraja telah berkali-kali mengalami invasi dari kerajaan-kerajaan kuat di pesisir yang menciptakan relasi dinamis antara kampung-kampung di Toraja dan daerah-daerah sekitarnya di pesisir pantai. Yang menarik, sekalipun secara politis tidak satu, setiap kali berhadapan dengan serangan dari luar, kampung-kampung di Toraja selalu saling berkoordinasi untuk mengadakan perlawanan. Unity in diversity. Pada video saya sebelumnya, saya telah membahas peristiwa invasi Arung Palaka dari Kerajaan Bone pada abad ke-17. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana orang Toraja kembali melakukan perlawanan terhadap redominasi pihak luar justru sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 3 kali pertempuran terjadi dan sekali lagi orang Toraja membuktikan kepiawaiannya dalam bahu-membahu dan melakukan perang yang serupa dengan taktik perang gerilya. Inilah perang melawan Kapten Andi Sose. Andi Sose berasal dari kampung bernama Sosok di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Walaupun oleh orang luar mereka selalu digolongkan sebagai suku Bugis, tetapi pada umumnya masyarakat sekitar Anggeraja menyebut diri sebagai orang Duri dan tergolong salah satu dari etnis-etnis Masendrem Pundu. Agama yang dominan di daerah ini adalah Islam. Ayah Sose bernama Puang Liu dan ibunya bernama Andi Sabbe. Mereka merupakan golongan ningrat di kampungnya, serupa raja-raja kecil sebagaimana tipikal masyarakat pegunungan Sulawesi bagian selatan. Andi Sose lahir pada 15 Maret 1930. Setelah belajar di Fox School atau sekolah rakyat di Anggeraja, Sose melanjutkan ke Sakel School, sekolah rendah lanjutan di Makale, Tanah Toraja. Ketika Sose duduk di kelas 2 Sakel School, Jepang datang sehingga sekolahnya tidak berjalan dengan baik. Setelah itu, Andi Sose pindah ke Makassar, sempat belajar sekolah menengah zaman Jepang yang disebut Tokubetsu Chugakko. Di masa revolusi, Sose kemudian masuk SMP Nasional yang dibina oleh Samratulangi di Jalan Goa, kini Jalan Samratulangi, Makassar. Sewaktu pecah revolusi, Sose ikut pasukan Laskar Pimpinan Dayang Bahang. Pasukan ini kemudian menjadi Harimau Indonesia. Ia juga bergabung dengan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, Lapris, melawan tentara Belanda. Sose memimpin gerilya di sekitar daerah asalnya. Status bangsawan dari orang tuanya sangat membantu dia dalam melakukan perang gerilya melawan Belanda. Selain itu, daerah pegunungan Enrekang menjadi medan gerilya yang sangat baik bagi mereka, sementara sangat merepotkan bagi tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL. Ia menjadi komandan Laskar Harimau Indonesia daerah Enrekang Utara. Setelah pasukannya kuat, Sose bergerilya ke selatan kota Enrekang. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan negara Indonesia Timur dibubarkan, pasukan Andi Sose mulai turun gunung. Pasukan Sose dirangkul dan dimasukkan sebagai Korps Cadangan Nasional. Sose sempat memberontak terhadap negara bersama Kahar Musakar. Tetapi akhirnya Sose berbalik dan pasukannya diterima dan diakui dalam Tentara Nasional Indonesia. Pasukan Sose inilah cikal bakal Batalion 720 yang nantinya ditempatkan di Toraja, tetapi mengalami perlawanan sengit dari orang Toraja hingga diusir 2 kali
dari Toraja. Pada tahun 1950-an, Batalion 720 yang dipimpin Kapten Andi Sose yang ditempatkan di Toraja mendapatkan pertentangan dari rakyat Toraja. Pasukan Sose sulit mendapatkan simpati dari tanah Toraja, bahkan diusir 2 kali. Betapapun pasukan Sose punya bawahan bernama Frans Karangan yang kelahiran tanah Toraja, memegang posisi komandan kompi, tetapi rakyat Toraja tetap menaruh curiga pada sebagian besar pengikut Sose. Cerita yang terus diingat oleh orang-orang Toraja jika ditanya mengenai zaman gerombolan itu kerap menilai pasukan Sose sebagai jahat dan berhasrat untuk berkuasa, dianggap sebagai pembunuh dan pembakar rumah adat Tongkonan. Sebagai komandan batalion di tanah Toraja, Andi Sose terkenal galak. Ada 4 isu yang menyebabkan orang Toraja melawan Andi Sose. Pertama, pasukannya suka membakar rumah adat, merampok dan membunuh penduduk. Yang kedua, desas-desus pelecehan terhadap gadis-gadis Toraja oleh pasukan Andi Sose. Yang ketiga, isu mengenai rencana pembangunan masjid di tengah kolam Makale. Dan yang keempat, isu islamisasi orang Toraja yang sudah beragama Kristen maupun yang masih memeluk Aluk Todolo. Pertempuran pertama terjadi pada 4 April 1953. Frans Karangan, anak buah Andi Sose yang menjadi komandan kompi, belakangan berbalik melawan Andi Sose. Solidaritas kesukuan dan rasa terancam saudara satu suku membuat Karangan dan serdadu-serdadu dari Toraja angkat senjata melawan Sose pada 4 April 1953. Di Bori, pasukan Frans Karangan mempersiapkan penyerangan yang diawali upacara adat yang dipimpin oleh Pong Masangka, seorang pemuka agama Aluk yang disebut Tomina, pemuka Aluk Todolo. Karangan memimpin penyerbuan langsung terhadap pasukan Andi Sose. Sebelumnya, pasukan penyerbu berkumpul di Rantepao. Pasukan dari Batalion 422 di Ponegoro yang simpati pada orang-orang Toraja juga diam-diam memasok senjata untuk menyerang Batalion 720 pimpinan Andi Sose. Meski sulit dalam pertempuran bulan April itu, pasukan Karangan mampu menghajar Batalion 720 selama 5 jam. Betapapun pasukan Sose mampu bertahan. Pertempuran kedua 11 April 1953. Pertempuran menentukan terjadi pada 11 April selama kurang lebih 4 jam. Hasilnya, Karangan dan pasukan di Ponegoro menduduki kota Makale. Pasukan Andi Sose mau tidak mau harus menarik diri ke arah selatan, lalu ke Pompanua, Bone. Setelahnya pasukan bekas Kompi 2 dari Batalion 720 pimpinan Frans Karangan dipindahkan ke Palu dan dijadikan Batalion 758. Selain itu, Batalion 422 di Ponegoro ditarik dari Toraja dan digantikan oleh pasukan Brawijaya dari Jawa Timur. Sukses perlawanan itu menaikkan prestise pemimpin-pemimpin Kristen, dalam hal ini Gereja Toraja di Toraja, yang pada gilirannya menjelaskan insiden tersebut sebagai luapan kesadaran etnis. Pertempuran ketiga 1958. Pada tahun 1958, Sose tidak lagi menjabat komandan batalion. Dia menjadi komandan Resimen Infanteri 23 yang membawahi pasukan berjumlah 3 batalion atau sekitar 3.000 personel. Rencananya kesatuan di bawah Sose bakal menggantikan pasukan Brawijaya di Rantepao. Pasukan Brawijaya akan ditugaskan untuk menumpas Permesta yang bergolak pada 1958. Di masa itu Frans Karangan tidak memilih Permesta. Dia berusaha mengambil langkah-langkah untuk melindungi orang-orang di tanah Toraja. Rencana pergantian pasukan itu membuat tokoh-tokoh Partai Kristen Indonesia, Parkindo, di tanah Toraja melayangkan surat dan mengutus delegasi ke Jakarta untuk memprotes penarikan pasukan Brawijaya. Resolusi bersama dari partai-partai di Toraja pun dikirimkan melalui kepala daerah kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Usaha itu sia-sia. Sose yang diperkirakan dendam akan masuk kembali ke Toraja yang 5 tahun sebelumnya diusir.
Situasi itu membuat Frans Karangan punya tanggung jawab moral melindungi tanah Toraja. Ia meliburkan 1 kompi orang Toraja dalam pasukannya, lalu mengirim mudik ke tanah Toraja. Orang berpangkat paling tinggi di antara tentara yang berlibur itu adalah Pakpang. Tak hanya di Palu, orang Toraja yang jadi tentara di Palopo dan Makassar juga ikut pulang. Komposisi pasukan perlawanan orang Toraja adalah sebagai berikut. Pertama, barisan komando rakyat yang terdiri dari aparat, yakni Pakpang dan kolega-koleganya. Lapis kedua ada orang-orang kampung yang diorganisasikan dalam organisasi pertahanan desa atau OPD. Dalam pertempuran itu, sejumlah besar kepala-kepala kampung mengerahkan orang-orangnya untuk bahu-membahu dalam melawan pasukan Andi Sose. Kelak mereka akan dikenang sebagai pahlawan-pahlawan di kampungnya masing-masing. Lapis ketiga ada para pelajar dan orang-orang sipil lainnya. Sebelum meletus pertempuran, para orang tua dan anak-anak dan perempuan yang tinggal di sekitar Rantepao dan Makale diungsikan ke pegunungan. Tanggal 20 Mei 1958 ditentukan sebagai hari perlawanan. Rencananya setelah terjadi kontak senjata kecil-kecilan, BKR memakai taktik mundur penuh ke Pangala. Pasukan Sose maju mengejar seakan-akan tanpa ditahan sambil membakar lumbung-lumbung desa, rumah-rumah, dan sekolah-sekolah. Tapi orang-orang Toraja memilih tidak gentar meski ada rumor Sose kebal peluru dan pasukan Sose unggul soal senjata dan keterampilan. Strategi agaknya berjalan mulus. Pasukan Sose kelelahan sampai di Pangala. Saat itulah mereka dikepung dan digebuk. Banyak yang terluka dan tertawan. 3 hari kemudian semua pasukan resimen infanteri 23 ditarik dari Makale dan meninggalkan tanah Toraja. Belakangan Sose ditarik ke Jakarta lalu dibebaskan pada 1965. Ia kemudian terjun ke dunia bisnis sepenuhnya. Adapun Frans Karangan, karir militernya terbilang cemerlang. Bahkan, kompi yang dipimpinnya berkembang menjadi Batalion Riders Indonesia Timur, di mana Frans Karangan menjadi pendiri sekaligus komandan pertama. Sesudah terlibat dalam penumpasan Permesta, berkarir menjadi politikus sebagai anggota DPR. Ia pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal. Itulah sekelumit sejarah peperangan pada awal-awal kemerdekaan di Toraja yang sayangnya justru melibatkan sesama orang Sulawesi Selatan dan bahkan sesama tentara.